فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 64, yang punya kitab bisa disimak. Masih mengenai betapa mulianya sifat kejujuran, baik dalam jual beli, baik dalam muamalah keseharian. Karena kejujuran merupakan sumber ketenangan hati, sedangkan kedustaan sumber kebimbangan. Orang bimbang, ragu, tidak tenang pikirannya sebabnya karena dusta. Sedangkan jujur dalam semua hal adalah apa? Sumber ketenangan hati. Hatinya tenang, jiwanya pun tentram. Kita lihat barakallahu fikum apa kata Rasul alaihi salatu wassalam, as-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Kejujuran itu adalah tuma'ninah, yaitu sumber ketenangan hati. Sedangkan yang namanya kedustaan itu adalah sumber kebimbangan. Kita lihat berikutnya. Walamma marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala subrati ta'amin fa'adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am qala asabathu as-sama' ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghashsha falaysa minni. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim dari hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Kami artikan, disimak. Dan tatkala suatu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati salah satu dagangan, tumpukan makanan, subrah tumpukan. Rasulullah melewati orang yang dagang, melewati tumpukan suatu makanan. Kemudian beliau memasukkan tangannya, di tempat tersebut. Setelah diangkat, tangannya terkena apa? Sesuatu yang basah, balalu basah. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ma hadza ya sahibat ta'am? Yang basah-basah ini apa? Wahai penjual makanan atau pemilik makanan tadi, kan ditumpuk-tumpuk makanannya ya. Kemudian Rasulullah masukkan tangannya, ternyata barakallahu tangan beliau basah. Dengan sebab di bawah makanan itu ada sesuatu yang basah, mungkin air atau yang semisalnya. Akhirnya beliau bertanya, wahai pemilik makanan, yang basah ini apa? Maksudnya kalau jujur, ngapain yang basah nggak taruh di atas gitu loh. Paham ya? Biar orang lihat apa sebenarnya. Karena kadang-kala yang namanya manusia ya, jual sayuran, sayurannya jualan hari ini nggak habis. Biar nampaknya segar sayuran tadi, seperti mungkin bayam atau mungkin apa barakallahu sawi atau mungkin kangkung atau misalnya, biasanya disiramin air. Atau mungkin di baskom ada airnya banyak, kemudian dia tumpuk situ. Nampaknya segar. Tanya, ini sayur kapan? Sayur hari ini. Padahal sayuran kemarin. Itu juga nggak boleh. Lebih baik jujur aja. Ini sejak kemarin kondisi seperti itu. Kalau mau beli silahkan tafadhol. Kalau nggak masalah. Jangan bilang ini sayur segar semua hari ini datangnya. Padahal sayur kemarin. Sayuran yang masih mentah itu, paham ya? Jadi lebih baik terang-terangan. Ini Rasulullah bertanya, wahai pemilik makanan, wahai penjual makanan, sesuatu yang basahnya apa? Akhirnya penjual makanan tadi mengatakan, ya Rasulullah, itu tadi terkena air hujan katanya. As-sama itu matar maksudnya, terkena air hujan. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, afala ja'altahu fawqa ta'am?
Tidakkah engkau jadikan yang basah itu di atas makanan? Maksudnya biar nampak apa gitu loh, biar manusia juga tahu melihatnya. Kalau itu basah terkena air hujan. Maksudnya yang di atas kering, kenapa kok bawah basah gitu loh? Kalau terkena air hujan otomatis kan yang basah pun atas juga kena apa? Kena basahan juga gitu loh. Kenapa enggak dijadikan yang basah di atas biar manusia melihatnya? Man khasyya falaysa minni. Barang siapa yang menipu, maka bukan termasuk golonganku. Lihat, orang jualan saja Rasulullah SAW sangat teliti, jangan sampai penjual ini berdusta gara-gara untuk melariskan apa dagangannya. Jadi kalau seandainya ada tumpukan makanan yang baik, yang buruk, misalkan lebih baik dijelaskan ini satu keranjang ini tomatnya ini ada yang bagus, ada yang buruk. Jadi silakan Bapak kalau ingin beli pilih gitu loh. Lebih enak seperti itu. Jangan semuanya bagus, satu keranjang ini bagus semuanya baru panen. Ternyata yang bawah busuk-busuk, yang atas bagus. Akhirnya ada penipuan atau tidak? Na'man khasyya falaysa minni. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menipu, maka bukan termasuk golonganku. Karena penipuan barakallahu fiik berakibat buruk. Akhirnya pelanggan, konsumen pun apa? Tidak ingin transaksi yang berikutnya. Malas membeli dari orang yang bohong tadi. Fa'tabara. Di sini Rasulullah menganggap alladzi la yarahun nas, atau fa'tubira, maka dianggap di sini alladzi la yarahun nas, yang manusia tidak melihatnya, enggak menyaksikannya, minal aib, berupa cacat atau kekurangan, ghisyan, dinamakan dengan penipuan. Jadi kalau jual barang, jujur aja sudah. Barangnya bekas atau baru? Kalau bekas, tunjukkan aibnya, catatnya mana? Paham ya? Mungkin retak, atau mungkin kurang, atau mungkin ada tempat-tempat yang di barang itu ada yang kira-kira apa? Cacat, sebutkan terang-terangan. Itu lebih baik. Ini pun berlaku untuk semuanya ya, barang dagangan yang kira-kira ada cacatnya, dia transaksi jual beli, sebutkan. Ini cacat, ini sudah bekas, barang seperti ini, yang manusia itu bisa melihat itu loh. Paham ya? Nah, karena kalau ditutup-tutupin, dinilai apa? Ghisyan, penipuan. Wa man akhadhal mal bighairi haqqin, maka barang siapa yang mengambil harta tanpa didasari alasan yang benar, fa inna fa'ilahu laisa 'ala tariqatin nabi sallallahu alaihi wasallam allati hiya tariqatus sidqi. Maka barang siapa yang mengambil harta orang lain tanpa didasari alasan yang benar, maka dia tidak berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana jalannya beliau adalah jalan kejujuran. Ya, jujur. Ya, jujur itu luar biasa. Cuman berat, tapi seberat apapun yang namanya kejujuran hasilnya manis sebagaimana kesabaran, ya kan? Nah, as-sidqu hulwun wa huwal murru, was-sidqu la yatrukuhul hurru. Jawharatus sidqi ila hazinah yasudhal yaqut wad durru. Permata perhiasan di laut saja merasa iri dengan karakter kejujuran tadi, bayangkan. Nah, menunjukkan bahwasanya kejujuran, nah barakallahu fiik, luar biasa hasil daripada kejujuran tersebut. Wa hakadzal a'rad, dan demikiannya a'rad, kehormatan. Jangan sampai kita merusak kehormatan orang lain tanpa didasari apa? Alasan yang benar. Karena harta orang lain hukum asalnya haram untuk kita ambil, ya kan? La yahillu mal imri'in muslimin illa bitibin min nafsih. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang didasari apa? Keridhaan dari diri sendiri. Maksudnya keridhaan orang tersebut ngasihkan hartanya, memberikan, baru halal. Adapun mengambil tanpa ada alasan syar'i, haram. Wal a'radu min ahamil umur wa tawaqqi minha yahtaju ila azmin wa dhabtin li nafs. Sahih. Dan kehormatan itu merupakan perkara yang paling penting. Orang biasanya mulai direndahkan, dihinakan kalau jatuh kehormatannya, ya kan? Makanya menjaga kehormatan perlu. Menjaga kewibawaan harus. Menjaga harga diri jangan sampai lupa. Karena kalau harga diri dah jatuh, diremehkan, disepelekan, dihina, diajak-ajak, mau ditaruh kemana gitu loh harga dirinya, ya kan? Makanya nanti ada beberapa poin yang kadang-kala orang itu harga dirinya jatuh, kehormatannya enggak bernilai lagi, dengan beberapa poin yang akan kita sebutkan nanti. Nah, kata beliau, yang namanya harga diri ini, menjaga harga diri memerlukan azm. Apa azm itu? Semacam tekad bulat, usaha keras, wa dhabtin nafas, dan juga kemapanan jiwa. Jadi dia benar-benar barakallahu punya keinginan yang sangat kuat dan juga kemapanan jiwa. Karena menjaga harga diri ini luar biasa. Li'anal 'irda, dikarenakan kehormatan qad yuntahak, terkadang bisa dihancurkan, dirusak. Yuntahak, dihancurkan, dirusak. Nah, makanya ada pantun sangat bagus sekali.
Seseorang itu kalau tidak menodai kehormatannya dengan perbuatan dosa, maka semua pakaian yang dia akan pakai nampak indah walaupun pakaiannya jelek. Pakaiannya harganya murah, pakaian lokal dia pakai, tapi kalau dia enggak mengotori kehormatannya dengan apa? Dengan perbuatan dosa, dia akan nampak indah. Tapi seindah apapun pakaian, harganya taruhlah ratusan ribu, harganya luar biasa, tapi kalau dia mengotori kehormatannya dengan perbuatan dosa, maka nampaknya buruk. Pantunnya belum? Farid dulu udah pernah nukilkan pantunnya bagus sekali itu. Siapa yang ingat? Ingat? Idil mar'u lam yubnis minal lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu. Naam, dalam tulisan yang lain idal mar'u, artinya tidak jauh beda. Idal mar'u lam yubnis minal lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu. Artinya idal mar'u lam yubnis minal lu'mi irdahu, apabila seorang tidak mengotori kehormatannya dengan perbuatan dosa, fa kullu rida'in, maka setiap pakaian yang yartadihi yang dia pakai jamilu, nampaknya indah. Paham ya? Jadi kelihatannya pakaiannya lokal, pakaian biasa-biasa aja, tapi dia kehormatannya dia jaga. Dia tidak larut dalam perbuatan dosa. Dia menjaga agamanya, maka akan nampak indah atau tidak? Nampak indah. Tapi yang sebaliknya, dia pakaiannya harganya mahal, masya Allah, pakaiannya semuanya barang-barang yang import, datang dari luar negeri lah, ya kan? Tapi dia merusak kehormatannya dengan apa? Dengan perbuatan dosa, suka judi online, suka barakallahu fi perbuatan riba, suka nipu orang lain. Dia seindah apapun pakaian dia pakai nampaknya buruk. Ana ulang sekali lagi pantunnya ya. Idal mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu. Paham ya? Nah, itu udah pernah anukilkan ya. Pantun bagus sekali, bahwa tolak ukurnya orang itu bagus atau mulia di pandangan manusia adalah ketika dia menjaga kehormatannya di antaranya. Menjaga kehormatannya dengan apa? Dengan tidak melakukan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang bisa mencoreng harga diri dan kehormatannya. Kita lihat, dikarenakan kehormatan itu bisa dihancurkan, dirusak. Pertama, imma bil qadhfi lil muhsanat aw lil muhsinin minar rijal. Lihat ini. Imma dengan tuduhan berzina untuk wanita yang salihah atau tuduhan berzina untuk lelaki yang saleh. Paham ya? Jadi dia orang-orang yang saleh, laki-laki yang saleh, perempuan yang salihah dituduh berzina. Akhirnya setelah tidak langsung, walaupun dia enggak berzina, tapi dengan tuduhan ini akan mencoreng nama baiknya. Sudah paham enggak? Dia bukan pelakunya, dia bukan pelaku dan bukan yang melakukannya, hanya tuduhan. Semata-mata tuduhan itu sudah mencoreng nama baiknya. Sudah pahami? Nah, makanya hati-hati. Makanya dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan kalau nggak bisa mendatangkan saksi dengan tuduhan tadi, dicambuk berapa kali cambukan? 80 kali cambukan. Ancamannya ngeri. Datangkan saksi dulu, bukti benar nggak dia melakukan perbuatan keji, yaitu perzinaan atau semisalnya. Iya kan? Tapi kalau nggak bisa, dicambuk 80 kali cambukan. Menunjukkan bahwasanya tuduhan kepada seorang mukminah, muslimah, saleh, salihah dengan perzinaan itu bukan tuduhan yang kecil. Bisa merusak kehormatannya walaupun dia yang tuduh ini bukan pelakunya. Bisa dipahami? Apalagi tambah dia yang melakukan, tambah ngeri lagi. Sudah tertuduh dan benar dia pelakunya, tambah parah lagi. Karena tuduhan yang belum tentu benar saja sudah mencoreng. Bisa dipahami ya? Apalagi benar-benar dia pelakunya. Yang kedua, wa imma bi syahadatiz zur alaihim lituhtak a'raduhum. Imma dengan cara yang kedua, dengan persaksian yang palsu. Persaksian yang palsu, persaksian dusta diarahkan kepada mereka orang-orang ini. Tujuannya apa? Untuk merusak dan untuk menghancurkan kehormatan mereka. Paham ya? Nah, aku berani bersumpah, bersaksi, si fulan itu jualannya, barangnya itu semuanya KW, enggak ada yang original. Paham ya? Kelihatan nampaknya ori tapi KW. Barangnya itu barang-barang yang sudah rusak, barang bekas. Aku berani bersaksi dengan sumpah palsu, padahal sumpah palsu, dusta, merusak enggak kehormatannya, terusak enggak kehormatan pedagang tadi rusak secara tidak langsung. Karena ada difitnah dengan persaksian palsu tadi. Sudah pahami? Makanya hati-hati. Di sana ada namanya yamin ghamus. Itu sumpah palsu yang fungsinya untuk menaikkan harga agar dagangannya harganya mahal. Itu termasuk perkara yang dilarang, dosa besar. Yang berikutnya, wa imma bil ghibah wa ma aktsaruha.
Ima dan ghibah. Apa ghibah? Ngerumpi. Bahasa Jawanya ngerasani, ngerumpi. Paham ya? Bicarakan aib orang lain dalam kondisi orang lain kalau dengar dia akan marah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Maka Rasulullah mengatakan, "Atadruna bil ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian para sahabat mengatakan, "Allah wa Rasulullah alam." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kamu menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia tidak sukai kalau seandainya mendengar. Paham ya? Nah, dan kata beliau, "Ma aktsaraha," dan alangkah banyaknya kasus ini. Gara-gara ghibah, kehormatan seorang rusak, kehormatan seorang tercoreng. Tapi ada enam perkara dinilai apa? Diperbolehkan di dalam syariat. Nampaknya ghibah, tapi boleh. 6 perkara ini. Selain 6 ini jangan, hati-hati. Selain 6 perkara ini hati-hati. Dosa ghibah bukan kecil. Ibaratnya orang ghibah itu bagaikan makan apa? Makan bangkai saudaranya. Bayangkan itu. Dalam surat Al-Hujurat itu kan, nah di akhir-akhir surat itu sebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya menghibahi saudaranya itu bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, ada 6 kasus ini dinilai apa? Dinilai bukan ghibah, walaupun nampaknya ghibah. Ayo. Disebut dalam pantun. Sudah hafal belum Hizam pantunnya? Bismillah. Naam ahsanta barakallahu fiik. Pantun bagus sekali itu. Adzamu laisa bighibatin fi sittatin. Yang namanya celaan, cacian, hinaan itu bukan dinilai ghibah pada 6 perkara. Antum mencaci maki, menghina, sebutan cacatnya, kepalanya botak, kakinya pincang, matanya picak sebelah misalkan, orang yang kecil, pendek, cebol misalkan, itu diperbolehkan dalam 6 ini. Ingat-ingat 6 ini apa saja? Selain 6 ini jangan, hati-hati. Paham ya? Pertama, mutadzallimin, orang yang mengadukan kezaliman. Dia didolimi, tapi otomatis dia kan mengadukan kepada pihak yang berwajib. Pak, anu didolimi Pak. Siapa pelakunya? Nah, dia nyebutkan ciri-cirinya. Pelakunya yang mendolimi, matanya picak, kepalanya bodak, kakinya pincang Pak. Nah, ini semua aib dan cacat kan? Boleh disebutkan enggak? Boleh disebutkan karena dia mengadukan kezaliman. Paham ya? Ini bukan ghibah yang dilarang ini. Karena biar pelakunya ketangkap itu loh. Ciri-cirinya. Yang kedua apa? Yang kedua mu'arrifin. Mu'arrifin itu memperkenalkan. Seperti haddatsana Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Al-A'mash ini kan kalau kita nilai kan jelek. Orang yang kedua matanya atau yang matanya apa? Buta atau matanya cacat. Kelihatannya kan aib. Iya enggak? Tapi kenapa disebut Al-A'mash? Ta'rif untuk memperkenalkan bahwa imam ini digelarin Al-A'mash. Paham maksudnya? Nah, ini penting sekali. Karena posisinya kelihatannya jelek. Kelihatan menyebutkan aibnya, tapi karena untuk takrif, untuk dikenal tadi itu enggak masalah. Paham ya? Seperti itu. Yang ketiga adalah muhadzirin, mentahdzir, memperingatkan. Paham ya? Memperingatkan kesesatan ahlu bid'ah wad dhalal. Kadang menyebutkan aib mereka, aib yang sifatnya dalam masalah agama, pemikiran sesat, gini-gini, Mu'tazilah kada wa kada, Khawarij kada wa kada, ya kan? Jamaah tabligh seperti ini. Sebutkan semua aib-aibnya dalam dakwah tadi itu, berkaitan masalah dakwah tadi ya, barakallahu fiik, maka itu dinilai apa? Dinilai justru apa? Menjelaskan kebenaran, bukan ghibah. Yang berikutnya mudhirun fiskon, orang yang menampakkan terang-terangan kefasikan. Paham ya? Nah, hati-hati dengan si fulan. Si fulan yang mana? Si fulan Alan bin fulan itu orangnya. Nyebutin namanya enggak masalah. Kenapa? Dia itu pemabuk berat, penjudi berat, judi online. Kemudian dia kesukaan main togel itu nomor tuh ya, jual nomor itu ya, seperti itu. Sebutkan aib semuanya. Agar apa? Agar orang waspada dengan orang yang terang-terangan dengan perbuatan fasik tadi. Yang berikutnya mustaftin, minta fatwa. Seorang istri kan biasanya kan yang namanya manusia itu enggak semuanya mulus kan, enggak semuanya baik-baik saja gitu. Kadang suami istri ada yang namanya problematika rumah tangga. Permasalahan dalam rumah tangga. Iya kan ada kan? Nah, istri ini pengen cari fatwa bagaimana nanti ke depannya dengan suaminya ini. Dia bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, bagaimana menurut Anda ya Syekh? Kami sudah 5 tahun, 6 tahun menikah contohnya." Contoh aja loh ya. Nah, dalam kekeluargaan kami awal mulanya berjalan mulus, tidak ada kendala, enggak ada halangan. Tapi akhir-akhir ini suami sudah mulai terfitnah judi online. Paham ya? Enggak mau kerja, enggak mau gerak, semuanya ngandalkan kerjanya istri.
bahkan ngasih nafkah enggak pernah juga, salat jamaah dia tinggalkan, sibuk main game online misalkan. Ini semua aib suami. Seharusnya boleh enggak disebarkan awal-awalnya, boleh enggak awalnya? Enggak boleh. Di sini diperbolehkan. Kenapa? Istri minta fatwa. Orang alim agar dapat solusi. Solusinya bagaimana? Lanjut enggak gitu loh. Lanjut enggak dengan suami ini atau bagaimana demi menyelamatkan agamanya? Nah, seorang mufti menjawab. Nah, itu boleh. Jadi pahami? Ini kisahnya banyak kan, dulu zaman para sahabat juga ada kan perempuan sahabiyah datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku kata wa kata. Suamiku ini suka mukul, suamiku ini pelit." Diaturkan waktu itu kan, menunjukkan bahwasanya boleh. Cacat, aib padahal, tapi fungsinya apa? Minta solusi. Paham ya? Kemudian yang terakhir adalah wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Orang yang minta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk menghilangkan kemungkaran. Paham ya? Nah, Pak, tolong Pak, rumahnya yang pojokan sana itu Pak, orangnya itu setiap hari ramai dan bahkan apa? Nah, waktu sholat pun juga ribut di sana, itu bandar narkoba Pak. Ciri-cirinya bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya ya, nah orangnya banyak apa? Penuh dengan tato badannya, kemudian barakallahu fik, rambutnya itu cukuran nak pang misalkan. Intinya semua aib disebutkan semuanya. Biar pihak berwajib bertindak untuk menghilangkan kemungkaran tadi. Itu boleh. Paham ya? Jadi 6 tadi diperbolehkan. Adzamu laisa bighibah fi sittatin. Mutadallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa limudhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Itu pantunnya tadi ya. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa imma bin namimah, atau juga kadang dihancurkan dengan namimah. Namimah itu mengadu domba. Dan ancamannya berat namimah ini, hati-hati. Ya, yang namanya manusia itu enggak ada yang mulus kemudian semuanya ma'sum selamat dari kesalahan. Tapi poin ini barakallahu fiik, semaksimal mungkin kita hindari karena bahaya sekali. Apa ancamannya? La yadkhulul jannata namam. La yadkhulul jannata apa? Namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. La yadkhulul jannata namam. Menunjukkan bahwasanya namimah, apa namimah itu definisinya? Naqlul kalam bainan nasi ala jihatil ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia yang fungsinya tujuannya adalah apa? Untuk merusak hubungan mereka. Itu namanya namimah. Ya, kalau terjemahan bebasnya adalah mengadu domba. Faham ya? Nah, seperti itu, hati-hati. Misalkan si A, dia awalnya akrab dengan si B. Datang si C. Si C datang ke si A. Kata si B itu, ente itu kata wa kata. Akhirnya si A marah dengan si B. Si C datang ke si B juga, si B. Kata si A, antum itu kata wa kata. Dinukilkan semuanya. Akhirnya A dan si B semula akrab, teman akrab. Begitu ketemu langsung bentrokan mereka. Langsung saling baku hantam, saling tuduh menuduh, ribut. Nah, si C ini namanya namam. Paham ya? Namanya namam, yang suka mengadu domba. Ancamannya ngeri. Ancamannya diantaranya tidak masuk surga. Sebelum itu di dunianya, di alam kuburnya, apa ancamannya? Disiksa. Ya kan? 2 orang di dalam kuburan yang Rasulullah ketika itu lewat, termasuk salah satu yang disiksa apa? Wa kana yamshi bin namimah. Dulunya di dunia dia suka mengadu domba. Naam. Wa imma bil kadzib, imma dengan kedustaan. Dengan kedustaan bisa merusak kehormatan orang lain. Suka dusta, suka bohong. Paham ya? Digelari apa? Kadzdzab. Jadi kalau udah kadzdzab itu ngeri sekali. Ya kan? Wala yazalur rajulu yakdzib hatta yuktab indallahi kadzdzaba. Senantiasa orang ini dusta, bohong sampai tertulis di hadapan Allah Taala kadzdzab. Di dalam perawi hadis saja, kalau sudah digelari kadzdzab itu sudah enggak bisa lagi, enggak bisa tolong lagi. Enggak tertolong riwayatnya sudah. Haddatsana fulan bin Alan kadzdzab. Fulan bin Alan itu perawi kadzdzab. Atau ibarat ungkapan yang lebih ekstrim dari itu tapi maknanya sama, walaupun mungkin lebih ekstrim ungkapannya, dajjal. Jadi kalau antum melihat di dalam kitab barakallahu fik namanya Ahwal Rijal Hadis, yaitu para perawi hadis keadaannya bagaimana, itu kadang-kadang ada fulan bin alam dajjal. Dajjal artinya kadzdzab artinya. Paham ya? Dari kata dajjal al-kadzib, menunjukkan bahwasanya itu sudah jarah yang sifatnya parah sudah. Paham ya? Naam. Makanya itu bisa merusak kehormatan. Wa ghairdalik min al-asbab allati tuntahakal a'rad biwasitatiha, dan selain itu dari sebab-sebab yang kehormatan akan bisa hilang dan hancur dengan sebab perantara tadi. Yang terakhir, fayajibu 'alal muslim an yahfadha lisanah, maka wajib bagi seorang muslim untuk menjaga lisannya. Kama yajibu 'alaihi an yahfadha sa'ir jawarih, sebagaimana wajib atasnya untuk menjaga semua anggota badannya.
fima yata'allaq bi huquqillah, baik perkara yang berkaitan dengan hak Allah, wa fima yata'allaq bi huquqil khalqi, dan juga pada perkara yang berkaitan dengan hak makhluknya. Wa li ahammiyatil amr, dan dikarenakan pentingnya perkara ini, bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ummah, Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya, wa ashhada alaihim rabbahum qailan, dan juga Rasulullah bersaksi di hadapan mereka kepada Rabb mereka qailan, seraya berkata, ala hal ballagtu, ketahuilah apakah aku sudah menyampaikan, di hadapan para sahabat waktu itu. Kemudian para sahabat mengatakan qalu na'am, mereka mengatakan iya, na'am, sungguh engkau telah menyampaikannya. Jadi pahami? Na'am, barakallahu fiik. Jadi ini masih panjang pembahasannya. Kesimpulannya, poin-poin tadi mengenai faktor-faktor yang bisa merusak kehormatan seorang dihindari semaksimal mungkin, baik tuduhan, persaksian palsu, ghibah, namimah, dusta, atau yang semisalnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.